Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat, limpahan rahmat kasih sayang Allah senantiasa kita rasakan. Begitu banyak nikmat yang Allah curahkan kepada kita di dalam diri kita pribadi. Kalau kita hitung-hitung, ribuan sel yang ada di dalam tubuh kita. Kalau seandainya salah satu dari sel tersebut rusak, kita akan merasakan sakit atau lemah di bagian sel yang rusak tadi. Itu baru satu sel. Belum lagi sel-sel yang lain. Maka nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, dan di antara nikmat yang terbesar adalah nikmat hidayah. Nikmat mengenal dakwah yang hak, nikmat mengenal sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat berkumpul di majlis ilmu, di majlis yang mana para malaikat menaungi orang-orang yang ada di dalam masjid tersebut. Sehingga Allah datangkan sakinah. Kemudian ditambah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi, di lautan, bahkan di langit, menyebut-nyebut orang yang sedang menuntut ilmu. Maka sekali lagi, nikmat ini patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah gerakkan hati kita dan mudahkan langkah kaki kita untuk bisa hadir di majlis ilmu. Salat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, sahabat-sahabat beliau yang mulia, serta umatnya yang senantiasa berusaha mengamalkan petunjuknya sampai datangnya hari akhir. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya
yang seharusnya menyampaikan ilmu pada malam hari ini adalah guru kita, Buya kita, Buya Faisal Abdurrahman. Namun disampaikan bahwasanya beliau berhalangan hadir. Jadi agar kajian tidak diliburkan, maka yang ada yang mengisi. Kebetulan yang ada yang bisa pada kesempatan ini ana, maka diminta oleh ketua divisi dakwah untuk mengisi pada malam hari ini. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini yang menjadi topik kita, pembahasan kita adalah terkait dengan bulan ini. Sekarang bulan apa, Bapak Ibu? Muharram atau bulan Sura atau bulan Ashura. Maka judul kajian kita pada malam hari ini adalah misteri bulan Ashura. Misteri ini kalau sudah katanya misteri, ada sesuatu ya Pak ya. Kenapa misteri? Karena sebagian masyarakat kita menganggap ada waktu-waktu tertentu atau ada tempat-tempat tertentu yang itu dianggap keramat ataupun dianggap berbahaya ataupun dianggap waktu yang sial. Dan sebagian masyarakat kita, keyakinan-keyakinan seperti ini itu masih banyak. Dan salah satunya yang mereka yakini adalah kalau bulan Muharram tiba, maka mereka anggap bulan ini adalah bulan keramat atau bulan sial atau bulan yang angker. Maka di antara mereka, di antara sebagian masyarakat kita takut untuk menikahkan anaknya di bulan Muharram. Takut kalau anaknya nikah di bulan Muharram, nanti rumah tangganya akan hancur. Nanti rumah tangganya akan berantakan. Dan ada juga keyakinan di bulan Muharram, karena ini adalah bulan sial kata mereka, maka segala sesuatu mereka urungkan, entah itu safar atau untuk melakukan sesuatu acara, maka mereka undur, cari waktu lain, jangan bulan Muharram. Ini kelihatannya sepele, ya, menganggap waktu atau tempat, dianggap waktu atau tempat itu adalah angker, membawa sial. Ini dianggap sepele, tapi kenyataannya
ini jatuh kepada perkara tauhid. Jatuh kepada perkara yang membahayakan tauhid kita. Perkara ini masuk ke dalam wilayah noda syirik. Noda syirik yang dapat menodai tauhid seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian kelompok lain menjadikan bulan Muharram sebagai bulan ratapan kesedihan. Mereka menganggap bulan Muharram ini adalah bulan ratapan, bulan kesedihan, sehingga mereka melukai diri mereka sendiri, sengaja mencabik badan dan kepala mereka hingga berdarah, karena mereka menganggap bulan Muharram ini adalah bulan ratapan kesedihan. Yang mereka sedihkan adalah karena kematian Husain ibn Ali radhiyallahu anhuma. Mereka meratapi padahal Nabi SAW dan para sahabat serta Ahlul Bait berlepas diri dari perbuatan mereka. Maka begitu banyak yang muncul di tengah masyarakat kita, berbagai corak amalan-amalan ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, dan banyak ritual agama yang dilakukan di bulan Muharram ini yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Maka untuk itu perlu kita ketahui dan kita murajaah kembali bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengagungkan bulan Muharram. Dan perlu kita mengetahui bagaimana sejarah Nabi SAW berpuasa di bulan Muharram ini. Maka pada malam hari ini mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan risalah yang ditulis oleh ustadz kita, yaitu Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi bersama Ustadz Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Luqman. Risalah singkat beliau yang mungkin hanya sekitar 60 halaman. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan pada malam hari ini. Apa yang perlu kita ketahui? Yang pertama adalah bulan Muharram dalam pandangan Islam, kemudian mitos seputar bulan Muharram ini, kemudian amalan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk kita lakukan di bulan Muharram ini, kemudian sejarah dan keutamaan puasa Asyura, kemudian bagaimana cara berpuasa Asyura, kemudian perlu juga kita ketahui tentang bid'ah-bid'ah di bulan Muharram agar kita menghindari perkara ini.
kaum muslimin wal muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Yang pertama, bulan Muharram dalam pandangan Islam. Bulan Muharram, kalau di istilah negeri kita di Minangkabau, itu bisa juga dikatakan bulan Sura. Ya, kalau di Jawa juga dikenal dengan nama Sura juga. Dan bulan Muharram ini adalah bulan Allah yang sangat agung. Dia adalah bulan pertama dalam kalender Islam dan termasuk bulan-bulan haram yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan Muharram. Ada 4 bulan Muharram. Apa saja itu, Pak? Ada 4 bulan haram. Yang pertama Muharram, kemudian Rajab, kemudian Zulhijjah, Zulqa'dah. Ada 4. Muharram, Rajab, Zulhijjah, Zulqa'dah. Atau Zulqa'dah dulu. Zulqa'dah, Zulhijjah. Dari Abu Bakrah, dari Nabi SAW, bahwasanya Nabi kita yang mulia bersabda, "As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Thalathatun mutawaliyat, Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram. Wal Rajab mudar alladhi baina Jumada wa Sya'ban." Kata Nabi SAW, 1 tahun itu 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian satunya terjepit antara bulan Jumada Tsani dan Sya'ban. Dan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in yang mulia, dia mengatakan, sesungguhnya Allah membuka awal tahun dengan bulan haram. Kemudian Allah juga menutup awal tahun dengan bulan haram. Maka tidak ada bulan yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah bulan Ramadan dibandingkan bulan Muharram. Jadi bulan Muharram yang kita sedang berada sekarang ini, keutamaannya lebih agung ya dari bulan-bulan yang lain, tentunya setelah bulan Ramadan. Bahkan bertambah mulia lagi bulan Muharram ini karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram ini juga dikenal dengan nama Syahrullah.
syahrullah. Bulannya Allah, disandarkan kepada Allah. Artinya bulan ini menjadi bulan yang sangat diperhatikan, dan bulan ini merupakan bulan yang agung dan yang mulia, bulan mulia yang patut kita memperhatikan dan mengagungkan bulan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Kemudian Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, Nabi memberi nama Muharram dengan Syahrullah. Penyandaran bulan ini kepada Allah menunjukkan kemuliaan dan keutamaannya. Karena Allah tidak akan menyandarkan sesuatu kepada dirinya kecuali pada makhluk yang khusus. Allah tidak akan menyandarkan dirinya kepada sesuatu kecuali pada makhluk yang khusus. Maka demikianlah kemuliaan dan keagungan bulan Muharram menurut pandangan Islam. Lantas, apa dasar keyakinan sebagian masyarakat kita, sebagian saudara-saudara kita yang meyakini bahwasanya bulan Muharram itu adalah bulan keramat, bulan yang sial, atau ini adalah khurafat jahiliyah yang masih menggerogot atau yang masih mengurat ya dalam hati, sehingga keyakinan-keyakinan ini payah hilangnya. Kalau tidak dengan ilmu, maka seseorang itu akan tetap pada keyakinan lamanya. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Maka beberapa mitos ya di kalangan masyarakat kita terkait dengan bulan Muharram ini, sebutkan tadi ya, bahwasanya mereka tidak mau menikahkan anak-anak mereka di bulan Muharram. Kemudian juga mereka lebih baik menghentikan aktivitas-aktivitas mereka ketika di bulan Muharram. Agenda-agenda besar mereka itu mereka tidak akan milih di bulan Muharram. Inilah keyakinan ya sebagian masyarakat kita yang masih dipengaruhi oleh keyakinan-keyakinan Hindu atau keyakinan-keyakinan animisme yang menganggap tempat keramat ya, kemudian waktu-waktu keramat, tanggal-tanggal, dan ini masih tersebar di kalangan masyarakat kita. Maka tentu mitos-mitos seperti ini
sejatinya tidaklah benar. Dan tentu mitos-mitos ini adalah keyakinan yang batil. Maka datang Islam untuk meluruskan keyakinan-keyakinan seperti ini. Maka tadi kita katakan ya, bagaimana tinjauan syariat Islam terkait dengan bulan Muharram ini. Yang pertama, tadi kita sudah sampaikan bahwasannya bulan Muharram termasuk golongan di antara 4 bulan yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin bulan yang diagungkan, dimuliakan Allah justru menjadi bulan yang sial. Bahkan Allah katakan bulan Muharram adalah bulan yang terbaik ya setelah bulan Ramadan. Maka ini yang pertama mematahkan ya, pandangan keyakinan sebagian masyarakat kita terhadap bulan Muharram. Adapun ya dilarang, yang dilarang ya oleh syariat kita untuk kita lakukan di bulan Muharram atau di bulan-bulan haram, bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dilarangnya berperang. Ya kecuali diperangi. Kalau kaum muslimin diperangi di bulan Muharram, ya, tidak mungkin menyerah begitu saja. Maka kalau diserang, ya boleh ya untuk melawan, walaupun di bulan haram. Yang dimaksud di sini adalah berperang, menyerang, ya, menyerang untuk menaklukkan suatu daerah, untuk berjihad. Kemudian juga dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan zalim. Entah itu zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain, atau zalim kepada makhluk Allah yang lain. Kemudian bulan Muharram ini, ketika seseorang melakukan perbuatan maksiat, maka tentu dosa yang dia dapatkan akan berlipat ganda. Sebagaimana orang yang melakukan kebaikan di bulan yang Allah agungkan, di antaranya bulan Muharram ini, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Kalau dia berbuat maksiat, maka Allah lipat gandakan pula dosanya. Dan kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang yang meyakini ada hari sial, ada bulan sial, atau ada tempat yang keramat, atau celaan-celaan lain, ya, yang mana itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menganggap meyakini hal yang demikian, berarti mereka sudah melakukan bentuk celaan terhadap waktu yang Allah ciptakan. Kalau dia menganggap
bulan Muharram ini adalah bulan sial, artinya dia telah mencela yang menciptakan waktu ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita, la tasubbud dahr, fa inna Allaha huwad dahr. Janganlah engkau mencela dahr, yaitu waktu, karena Allah itu adalah waktu. Maksudnya apa? Maksudnya Allah lah yang menciptakan waktu itu. Allah yang menciptakan bulan-bulan. Maka dijelaskan dalam riwayat lain yang menafsirkan tentang hadis yang di atas, bahwasanya Allah adalah pencipta waktu. Dan mencela ciptaan Allah beresiko mencela penciptanya. Kita mencela ciptaan Allah, artinya kita mencela sang pencipta, yaitu Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, dan ini hadis yang menguatkan hadis yang di atas. Qala Allah Azza wa Jal, ini hadis qudsi, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahar wa anna ad-dahr biyadil amr uqallibul laila wan nahar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, anak Adam telah menyakitiku. Ia mencela dahr, mencela waktu, padahal waktu adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya waktu diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Di tanganku segala perkara, aku memutar malam dan siang. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hari, bulan dan tahun yang Allah ciptakan itu semuanya baik. Ya, tidak ada yang sial. Tidak ada istilah tahun sial, hari sial, bulan sial. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu-waktu ini semuanya baik. Maka Nabi SAW mengingatkan kita untuk tidak mencela waktu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang yang meyakini adanya hari atau bulan sial, maka itu juga merupakan bentuk tiarah atau tasya'um. Tiarah atau tasya'um itu artinya meyakini atau menganggap sesuatu sial, atau menganggap sial sesuatu. Dan tiarah atau tasya'um itu dilarang oleh Nabi SAW. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Nabi SAW bersabda, at-tiyaratu syirkun. Tiarah itu adalah syirik, bentuk dari syirik. Menganggap sesuatu sial, menganggap sesuatu angker, atau menganggap sesuatu itu ya sial ya. Dan ini adalah dikatakan oleh Nabi SAW tiarah, bentuk amalan-amalan orang-orang jahiliyah
terdahulu. Dan ini Nabi SAW katakan sebanyak 3 kali. Artinya ketika Nabi SAW mengatakan sesuatu ya berulang-ulang, ini menunjukkan perhatian Nabi SAW terhadap perkara tersebut. Buktinya perkara yang di zaman jahiliyah dulu masih ada sampai zaman kita ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ya sejarah bulan Muharram ini, tepatnya pada tanggal 10 Muharram, Nabi Musa alaihissalam diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari kejaran tentaranya Firaun. Ibnu Abbas mengisahkan ketika Rasulullah SAW kembali ke kota Madinah, beliau mendapatkan orang-orang Yahudi sedang berpuasa pada hari Asyura, pada tanggal 10 bulan Muharram. Maka beliau bertanya kepada mereka, hari apa ini yang kalian sekarang sedang berpuasa? Maka mereka mengatakan, hari ini adalah hari yang agung, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Musa bersama pengikutnya dari kejaran Firaun. Serta Allah tenggelamkan pula Firaun dan bala tentaranya. Maka Nabi Musa berpuasa pada hari itu untuk mensyukuri. Kemudian kami mengikutinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, kami lebih berhak dan lebih utama terhadap Musa daripada kalian. Kemudian beliau puasa pada hari itu dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Ini dari tinjauan sejarah. Ya, tidak ada, malah dalam sejarahnya ya, di bulan Muharram ini Nabi Musa bersyukur malahan, ya, karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Bukan malah bulan sial. Nah, kisah ini menjelaskan kepada kita tentang ya, sukacita bukan duka cita. Karena Nabi Musa Allah selamatkan dari kejaran Firaun. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan apa yang mesti kita lakukan di bulan Muharram ini? Maka tentunya seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selalu memanfaatkan waktu-waktunya. Seorang yang cerdas, maka dia melihat peluang. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang itu kepada kita. Memberikan peluang di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu di mana waktu tersebut memberikan pahala yang begitu besar kepada kita. Ketika kita beramal di waktu itu,
Allah lipat gandakan. Maka ini adalah bonus. Dan kalau kita lihat sejarah, ya, pada umat-umat terdahulu tidak Allah berikan. Tapi Allah berikan khusus kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Malam Lailatul Qadar, 10 terakhir bulan Ramadan, 10 pertama bulan Zulhijjah. Begitu banyak bonus-bonus yang Allah berikan kepada kita. Tinggal kita mau tidak untuk memanfaatkan bonus yang Allah berikan ini kepada kita. Maka di antara amalan yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk kita lakukan pada bulan Muharram ini adalah berpuasa. Memperbanyak puasa. Dan yang paling utama adalah melakukan puasa tanggal 10 Muharram atau di hari Asyura. Ini kita dianjurkan untuk berpuasa. Adapun ya, mungkin tersebar beberapa riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan bercela, menyemir, mandi, solat khusus, membahagiakan keluarga. Maka hadis-hadisnya palsu dan didustakan kepada Nabi SAW menurut ulama ahli hadis. Sekalipun hadis tersebut banyak tersebar di kalangan masyarakat kita. Ya, maka riwayat-riwayat tadi yang menyebutkan ya keutamaan bercela, menyemir, ya kemudian mandi, kemudian sholat khusus, ini hadisnya semuanya palsu. Maka yang dianjurkan adalah berpuasa. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Al-Muharram. Dan hadis ini sangat jelas sekali bahwasanya puasa sunnah yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Maksud puasa di sini adalah puasa secara mutlak. Maka hendaknya kita memperbanyak puasa di bulan Muharram ini. Dan lebih utama lagi ya, jangan sampai kita tinggalkan, yaitu puasa pada hari ke-10 atau puasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Dan Nabi SAW menganjurkan kita memperbanyak puasa di bulan Muharram ini, bukan berarti boleh bagi kita berpuasa 1 bulan penuh di bulan Muharram ini. Karena Nabi SAW tidak pernah mencontohkan hal yang demikian. Nabi tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Maka selain bulan Ramadan, Nabi tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh. Tapi beliau memperbanyak puasa.
Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, ini adalah puasa yang paling afdal bagi orang-orang yang hanya berpuasa pada bulan ini saja. Adapun orang-orang yang sudah biasa berpuasa ya pada bulan-bulan lainnya, maka yang paling afdal adalah puasa Daud. Maka yang paling afdal adalah puasa Daud. Ini amalan yang pertama, yang utama agar kita lakukan di bulan Muharram ini. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak amal saleh. Ya, salat kita yang mungkin kadang tidak tepat waktu, ya, kita usahakan. Zikir kita, tilawah, baca Al-Quran kita, maka kita perbanyak. Karena Allah akan lipat gandakan pahala kita tatkala kita memperbanyak amalan soleh di bulan Muharram ini. Kemudian yang berikutnya adalah taubat. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia tentunya pernah melakukan kesalahan. Maka dikatakan oleh para ulama, sumyal insan likasrati siyanihi. Seorang manusia itu dikatakan, ya, disebut dengan insan karena banyak lupanya, banyak lalainya. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tentunya menyadari kekurangan kita. Maka mari kita perbanyak taubat. Perbanyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas untuk bertaubat ini bukan tugas sekali saja. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya taubat ini adalah tugas seumur hidup. Tatkala kita melakukan kesalahan, kembali lagi kepada Allah. Terjatuh ke dalam dosa, kembali lagi kepada Allah. Setiap melakukan maksiat, sadar, taubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Jangan kita tertipu dengan rayuan syaitan. Wah, nantilah, umur masih muda. Atau, kamu nanti juga melakukan lagi, kan jatuh lagi kepada kesalahannya. Enggak malu tobat kamu, habis itu lakukan lagi, tobat lagi, lakukan lagi. Ini waswas syaitan. Waswas syaitan. Agar kita tidak mau bertobat kembali kepada Allah, dipengaruhi hati kita. Maka tentunya kita tidak tahu, ya, kapan Allah Subhanahu wa taala panggil kita. Maka ketika kita menunda-nunda taubat kita, menunda-nunda untuk kembali segera kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi belum sempat kita bertaubat, Allah sudah panggil kita. Maka kaum muslimin wal muslimat, mari kita perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, segera kita kembali kepada Allah. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sejarah tentang keutamaan bulan Muharram ini, khususnya pada tanggal 10, tentunya menyimpan sejarah yang mendalam, yang tidak bisa kita lupakan. Yang mana tadi Nabi Musa alaihissalam Allah tolong, Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dan Nabi SAW
ya berpuasa di bulan Muharram ini pada tanggal 10 itu terjadi atau mengalami 4 fase. Yang pertama, beliau berpuasa di Mekah. Ya, sebelum bertemu Yahudi di kota Madinah, Nabi kita yang mulia sudah berpuasa di Mekah di tanggal 10. Tapi tidak diperintahkan kepada para sahabat. Tidak diperintahkan kepada manusia. Beliau aja yang puasa. Sebagaimana Ibunda Aisyah menuturkan, dahulu orang-orang Quraisy berpuasa Asyura pada masa jahiliyah, dan Nabi pun berpuasa pada masa jahiliyah. Tatkala beliau hijrah ke Madinah, beliau tetap puasa dan memerintahkan manusia juga untuk berpuasa. Dan ketika bulan Ramadan telah diwajibkan, maka beliau berkata, bagi yang ingin berpuasa silakan, bagi yang tidak berpuasa tidak mengapa. Kemudian fase yang kedua, tatkala beliau datang ke kota Madinah, ya, mengetahui bahwasanya orang-orang Yahudi sedang berpuasa Asyura, kemudian beliau juga berpuasa dan merintahkan sahabat-sahabatnya berpuasa. Sebagaimana tadi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kemudian fase yang ketiga, setelah diturunkannya kewajiban puasa Ramadan, Nabi SAW tidak lagi memerintahkan para sahabat untuk berpuasa Asyura dan juga tidak melarang. Namun Nabi membiarkan perkaranya sehingga menjadi perkara yang sunnah. Kemudian fase yang keempat, pada akhir hayat Nabi SAW bertekad untuk tidak hanya berpuasa tanggal 10, tapi beliau juga menyertakan berpuasa tanggal 9. Untuk apa? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Nabi SAW suka, ya, menyelisihi orang-orang selain agama Islam. Ya, maka Nabi kita yang mulia ingin dan bertekad berpuasa tanggal 9-nya, namun beliau belum sampai, ya, beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya keutamaan berpuasa di bulan Muharram ini, khususnya pada tanggal 10, kita tidak meragukan lagi bagaimana keutamaannya, yaitu menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Ini bonus untuk kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar bonus ini bisa kita pakai. Ya, maka untuk mendapatkannya tentunya kita berusaha untuk berpuasa. Kemudian keutamaan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersemangat untuk berpuasa di hari 10 ini. Di tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian juga di tanggal 10 tersebut Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun. Kemudian puasa Asyura adalah puasa yang dahulunya diwajibkan sebelum puasa Ramadan. Kemudian keutamaan lainnya adalah tanggal 10 Asyura itu jatuh pada bulan Muharram, dan bulan Muharram merupakan bulan yang mulia yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, bagaimana kita berpuasa atau bagaimana caranya kita berpuasa di
di bulan Muharram ini, khususnya di tanggal 10. Yang pertama, berpuasa sebelum dan sesudah. Artinya di tanggal 9, 10, 11, 3 hari. 9, 10, 11. Kemudian yang kedua, berpuasa di tanggal 9 dan 10. Kemudian yang ketiga, berpuasa pada tanggal 10 saja. Ketiga-tiganya boleh dilakukan. Boleh kita 3 kali, ya 3 hari, ya 9, 10, 11, atau kita memilih 2 hari 9, 10, atau 1 hari tanggal 10 saja. Dan lebih afdal adalah di tanggal 9 dan 10. Kemudian ada para ulama lain yang melemahkan ya tentang hadis berpuasa di tanggal 9, 10, 11. Namun ya setelah dilihat ternyata sahabat Ibnu Abbas juga melaksanakan puasa yang seperti itu. Kemudian juga ada kemungkinan bulan di penanggalan di bulan Hijriah itu imma tanggal 5 sampai 29 hari ataupun 30 hari. Kalau seandainya salah penanggalan ya masuk awalnya ya, maka ketika seorang berpuasa tanggal 9, 10, 11 maka dia lebih selamat. Ya kalau seandainya salah dalam penanggalan awal masuk bulan Hijriah tadi. Wallahu alam, wallahu taala alam. Para kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan dipilih sesuai dengan kemampuan kita. Intinya jangan sampai kita melewatkan bonus untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga bonus mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan 1 tahun yang lalu. Tentunya dosa-dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kita tinggalkan dan berusaha untuk melakukan amalan-amalan kebaikan untuk menghapuskan dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan. Wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita para hambanya yang istiqamah dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa berpuasa dan beramal soleh serta senantiasa kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari maksiat yang pernah kita lakukan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.